Ini adalah capres yang paling tidak peduli nasib petani. Sebetulnya suara petani dalam Pilpres tahun 2024 ini ya bisa dikatakan suara penentu, Pak. Karena lebih dari 29% penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Lantas kenapa narasi visi misi yang diharapkan oleh petani itu dirasa narasinya kurang atau kurang dinarasikan, itu kenapa? Pertanyaannya, apakah mereka tidak mengerti masalah yang dihadapi oleh petani atau para capres-capres itu sebetulnya tidak peduli terhadap petani? Saya ucapkan selamat datang di Naratalk, sebuah konten react berita sebagai bahan diskusi antara kita. Masalah utama yang dihadapi oleh petani itu sebetulnya bukan ketersediaan pupuk subsidi, bukan pula ketersediaan alsistan atau bantuan-bantuan alat produksi pertanian, itu sebetulnya bukan itu, Pak. Namun, masalah utama yang sedang dihadapi oleh petani itu adalah kepastian harga dan kemampuan petani dalam memenuhi satu komoditas di market secara kontinuitas dan secara proporsional. Maksudnya, ada kalanya petani itu bisa memproduksi satu komoditas tertentu dengan jumlah yang sangat-sangat banyak, namun di lain waktu petani sudah tidak bisa memproduksi hal tersebut lagi. Jadi ketika memproduksi satu komoditas banyak barengan sehingga mengakibatkan harga komoditas tersebut turun, hancur. Di saat harga komoditas itu hancur, ya para aparatur negara, para instansi yang terkait tidak berkutik, Pak. Contoh saat harga bawang merah hancur seperti kemarin, ya udah tidak berkutik. Namun saat harga satu komoditas mahal, ya mungkin para pejabat dan para ASN itu turun ke sawah foto-foto. Masalah kontinuitas dan proporsional itu disebabkan oleh banyak hal, seperti iklim, seperti hama, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya masalah utama di sektor pertanian itu sekali lagi bukan masalah pupuk subsidi, yaitu adalah kepastian harga dan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan yang ada secara kontinuitas dan secara proporsional, maksudnya sesuai dengan kebutuhan market. Saat masalah ini bisa diselesaikan, ya petani sejahtera. Namun jarang sekali capres-cawapres yang menarasikan hal ini. Rata-rata para capres dan cawapres itu yang menarasikan adalah ketahanan pangan, seolah-olah memposisikan kami petani itu hanya sebagai mesin memproduksi pangan, bukan memposisikan kami sebagai rakyat yang harus disejahterakan. Padahal kata-kata mensejahterakan adalah kata-kata yang sering kalian bawa dalam setiap pidato kebangsaan kalian. Namun kesejahteraan seperti apa yang kalian berikan kepada kami? Atau sebetulnya memang kalian benar-benar tidak mengerti masalah yang sedang dihadapi oleh petani? Ada capres yang bilang gaji profesi ini akan dinaikkan segini. Kami sebagai petani itu hanya bisa meratap. Kok jangankan gaji, jangankan kesejahteraan, kepastian harga saja nggak bisa kami dapatkan. Lalu kalian narasikan adalah pangan murah. Kata-kata murah itu adalah kata-kata yang membuat kami fobia, kata-kata yang membuat kami takut. Di saat tanaman yang kami tanam saja dihargai dengan harga normal, kami belum tentu profit, apalagi kata murah. Sebetulnya jika kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan itu bisa berkolaborasi secara baik, masalah ini akan terselesaikan. Dinas Pertanian fokus bagaimana petani bisa memproduksi satu komoditas. Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian fokus bagaimana hasil dari produktivitas yang diproduksi oleh petani bisa terserap sehingga harga bisa terkontrol. Namun mana narasinya? Pangan murah kesejahteraan tanpa kalian mendeskripsikan kesejahteraan bagaimana yang bisa didapatkan oleh petani. Akhir-akhir ini tuh banyak petani yang berasosiasi atau membuat kelompok. Saya kira tujuannya untuk mensejahterakan. Ternyata tujuannya simpel, supaya mudah mengurus RDKK. Tujuannya supaya mudah mendapatkan pupuk subsidi. Pak, please, posisikan kami sebagai mitra. Jangan selalu ajari kami mengemis. Toh kalian yang butuh pupuk subsidi, iya. Tapi pernah nggak Anda para pejabat menanyakan kepada kami, kepada petani, kenapa kalian berebut pupuk subsidi? Ini adalah alasan kenapa kami berebut pupuk subsidi. Dalam 3 kali penanaman atau 5 kali penanaman sudah hampir bisa dipastikan kalau 3, 2 ini pasti gagal, Pak. Kalau 5, 3 ini pasti gagal. Terus karena kita sering gagal dalam satu komoditas, kalau nggak
tanamannya sukses ditanam, harganya jatuh. Tanamannya bagus, harganya jatuh. Harganya mahal, tanamannya nggak kepanen. Sehingga karena kita sering mengalami kerugian, kita sekuat mungkin, sebisa mungkin menekan HPP, Pak. Harga pokok produksinya kita tekan. Caranya mencari pupuk semurah-murahnya, membayar gaji buruh tani semurah-murahnya. Jadi jangan salahkan, kalau ekonomi di desa itu sebetulnya nggak jalan ya juga karena kami itu berhemat. Jangankan kami mau jajan ya. Untuk bisa menanam di periode selanjutnya saja, kami itu sudah bersyukur. Sehingga ekonomi di desa itu susah sekali untuk berputar. Sehingga banyak UMKM yang gulung tikar dan akhirnya urbanisasi benar-benar nggak terelakkan, Pak. Ini adalah rantai masalah yang ada di desa. Sekali lagi, pernah nggak hal ini dinarasikan oleh kalian para capres? Bagaimana cara kalian mensejahterakan kami? Pernah nggak kalian narasikan hal ini? Namun, saat kepastian harga didapatkan, saat profitabilitas yang dihasilkan oleh petani dirasa layak dan cukup, tanpa bapak-bapak rangsang, pasti kami akan berinovasi. Karena sekarang petani sudah banyak yang berinovasi dengan cara mengurangi penggunaan pupuk subsidi, menggunakan pupuk-pupuk sintetis yang mahal itu. Yang nggak punya uang membeli pupuk sintetis yang mahal, mulai sedikit demi sedikit beralih ke organik. Yang tidak mau berorganik, mulai menerapkan sistem penanaman modern seperti hidroponik dan lain sebagainya. Kami berinovasi. Namun, bagaimana kami bisa terus berinovasi jika profitabilitas yang kami dapatkan tidak ada, Pak? Untuk masalah yang ada di dunia pertanian mungkin saya bahas di video tertentu, karena di video ini saya mengkomparasikan mana capres yang paling kurang peduli terhadap nasib pertanian. Ya, kita sudah sampai di sini. Menurut saya, dari membandingkan 3 visi misi para capres, Ganjar Mahfud adalah pasangan yang menurut saya paling kurang peduli terhadap nasib sektor pertanian. Urutan kedua, Mas Anies dan Caimin, dan sekali lagi versi saya, capres yang sedikit peduli terhadap nasib dunia pertanian adalah Prabowo Gibran. Alasannya kenapa Ganjar Mahfud? Karena dalam visi misinya dia hanya memberikan garis besar cara mensejahterakan petani, seperti menjaga stabilitas harga, memenuhi pasar, tapi tidak memberitahu bagaimana cara menggapai dua hal tersebut. Seperti yang ada di bab ketahanan pangan ini, teman-teman bisa baca. Dan yang kedua, kenapa Ganjar saya anggap kurang peduli? Karena di visi misinya dia juga mengatakan jika dia ingin memenuhi kebutuhan market dengan pangan yang berkualitas dengan harga murah. Sekali lagi, kata murah itu kata yang membuat kami itu fobia. Kata-kata yang membuat kami takut. Terus kenapa kok Anies lebih baik daripada Ganjar? Setidaknya dia memiliki visi misi yang sama sebetulnya, kayak menjaga stabilitas harga, pangan berkualitas dengan harga yang layak, hampir sama. Setidaknya di sini Anies sedikit mendetailkan dengan narasinya agromaritim. Maksudnya agromaritim itu petani atau nelayan hanya fokus dalam memproduksi satu komoditas tanpa memikirkan pasar atau harganya. Jadi petani ya, disuruh untuk fokus saja memproduksi. Dan sedikit Anies membahas masalah pembiayaan. Permodalan pembiayaan itu adalah masalah ketiga yang dihadapi oleh petani. Dengan dua alasan itu, yang pertama Anies sedikit mendetailkan, yang kedua pendanaan. Menurut saya Anies lebih bagus daripada Ganjar. Terus alasan apa kok Prabowo lebih bagus daripada Anies dan Ganjar? Alasannya dia mendetailkan, kayak mengkondisikan BUMN melalui ID Food, terus menjaga kestabilan pangan melalui Bulog. Setidaknya ada hal-hal yang nanti bisa kami tagih kepada Pak Prabowo jika jadi, loh Pak, ID Food kok nggak digunakan? Mana nih Bulog yang katanya untuk menstabilkan harga? Setidaknya Prabowo lebih detail daripada kedua paslon tersebut. Namun yang membuat Prabowo lebih bagus daripada kedua paslon di atas adalah janji Prabowo memberikan makan siang. Apa hubungannya makan siang gratis dengan ketahanan pangan? Setidaknya ini adalah visi misi yang menurut saya ada unsur nggak logisnya, tapi ada unsur harapannya juga. Ya mudah-mudahan logis ya. Untuk masyarakat di desa, rata-rata anaknya kan juga sekolah.
Jika nanti makan siang yang pemegang proyeknya itu bukan CV, bukan PT, tapi orang tuanya, orang tua siswanya, bukan gurunya, diharapkan bisa menjadi alternatif pasar baru. Misalkan saya punya gabah, ya gabah yang untuk makan siang gratis dari pemerintah atau dari negara tersebut diambil dari gabah saya, besoknya gabah si X. Sehingga kita ketika panen gabah atau panen padi, saat harga jatuh nggak kita jual karena kita sudah memiliki fixed buyer, yaitu dari program makan siang gratis. Ada yang punya ikan lele mungkin, ada yang punya sawi mungkin, sehingga dengan makan siang gratis janji politik konkret yang bisa menjadi alternatif pasar untuk petani. Namun apakah cukup hanya dijanjikan hal itu? Sekali lagi tidak, Pak. Sekali lagi benar-benar tidak. Ini adalah pilihan terbaik dari terburuk, bukan pilihan terbaik dari terbaik ya. Karena masalah utama di pertanian itu adalah kepastian harga dan kontinuitas. Saya berharap sekali Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian bisa berkolaborasi dalam menciptakan kesejahteraan ini. Kesejahteraan yang konkret, langkah yang konkret, bukan hanya mimpi dengan kata sejahtera. Terima kasih and good luck.